Jadi saya paling tidak suka benci orang Papua yang menggunakan bahasa lokal-lokal Jawa itu. Saya paling tidak tertarik dengan orang Papua yang menggunakan bahasanya dorang, kitorang. Karena dorang, kitorang itu juga bukan orang Papua. Itu pengaruh-pengaruh dari orang Ambon di sana. Orang-orang gay yang datang, orang Manado. Ya, oleh karena itu saya sampaikan kepada orang Papua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, itu berwibawa sekali. Tapi kalau Anda menggunakan bahasa pasaran, itu sekalipun Anda hebat, pintar, tapi masih kurang berwibawa. Begitu. Jangan ikut-ikutan. Juga jangan menggunakan logat Jawa. Orang-orang Jawa sendiri tidak tahu bahasa Indonesia. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Sebi Sambom adalah salah satu tokoh vokal yang dikenal secara luas sebagai juru bicara dari kelompok pro-kemerdekaan Papua. Sebagai aktivis yang konsisten menyuarakan aspirasi Papua merdeka, Sebi kerap berbicara mengenai identitas, politik, serta budaya Papua dalam kaitannya dengan perjuangan pembebasan dari Indonesia. Belum lama ini, Sebi Sambom memberikan tanggapan kritis terhadap sebuah konten edukatif yang ditayangkan oleh channel Manuskrip Papua, khususnya yang membahas penggunaan bahasa Melayu Papua. Menurut Sebi, pembahasan ini memang menarik dan penting, namun ia juga menekankan perlunya ketelitian dalam memahami konteks bahasa dan identitas kultural masyarakat Papua. Dalam pernyataannya, Sebi Sambom menegaskan bahwa bahasa Melayu Papua bukanlah bahasa asli masyarakat Papua. Ia menyebut bahwa bahasa tersebut merupakan hasil dari kontak dan interaksi panjang antara masyarakat Papua dan komunitas luar, terutama yang berasal dari wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, serta dari bahasa Indonesia itu sendiri. Bahkan, menurut Sebi, Melayu Papua bisa dianggap sebagai bahasa hasil kawin silang antara bahasa Indonesia dan bahasa Ambon. Yang menarik adalah seruan Sebi Sambom kepada generasi muda Papua agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa campuran, atau kita sebut saja bahasa Indonesia campur sari, yang dipengaruhi oleh dialek Jawa atau daerah lain. Ini menimbulkan pertanyaan yang cukup mendalam di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan pendukung kemerdekaan Papua. Mengapa seorang pejuang Papua merdeka menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia secara baku? Pertanyaan ini sangat relevan, sebab dalam narasi perjuangan Papua merdeka, bahasa seringkali menjadi simbol identitas nasional. Maka, jika Indonesia dilihat sebagai kekuatan kolonial oleh sebagian kelompok pro-kemerdekaan, bukankah penggunaan bahasa Indonesia secara formal justru memperkuat pengaruh Indonesia di dalam ruang kultural Papua? Namun jika kita telisik lebih dalam, ada beberapa kemungkinan yang bisa dianalisis dari pernyataan Sebi Sambom ini. Pertama, strategi kesadaran linguistik. Sebi Sambom mungkin tidak sedang mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas Papua, melainkan mengkritik ketidakteraturan dalam penggunaan bahasa yang bisa membingungkan generasi muda Papua. Dengan menyerukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, ia mungkin sedang mendorong masyarakat Papua untuk lebih cerdas berbahasa, memahami struktur bahasa dengan benar sebagai bekal untuk berkomunikasi secara efektif di ranah formal dan internasional, terlepas dari posisi politik terhadap Indonesia. Kedua, penegasan terhadap otentisitas budaya Papua. Dengan menyatakan bahwa Melayu Papua bukan bahasa asli Papua, Sebi mungkin ingin mengingatkan bahwa ada banyak bahasa lokal Papua, ratusan di antaranya, yang terancam punah akibat dominasi bahasa luar. Dalam konteks ini, kritik terhadap Melayu Papua bukan berarti anti terhadap bentuk komunikasi itu, melainkan dorongan agar masyarakat Papua sadar dan bangga terhadap bahasa-bahasa daerah mereka sendiri yang selama ini terpinggirkan. Ketiga, isyarat politik terselubung dalam pernyataan Sebi Sambom. Saya Manuskrip Papua menafsirkan pernyataan ini sebagai manuver politik. Dengan menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, Sebi mungkin sedang memainkan strategi komunikasi untuk menunjukkan bahwa perjuangan Papua merdeka tidak harus anti terhadap bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tapi lebih fokus pada pemisahan identitas politik dan budaya. Artinya, bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai alat untuk membela hak-hak Papua di forum nasional dan internasional, tanpa harus dianggap sebagai bentuk penerimaan terhadap struktur negara Indonesia. Di sini, kita memainkan logika bahwa penggunaan bahasa yang baik dan benar, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dalam konteks perjuangan Papua merdeka dapat dibenarkan, agar orang lain mudah memahami dan mengerti maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan. Pernyataan Sebi Sambom ini tentu memancing perdebatan lebih luas. Apakah jika Papua merdeka kelak, bahasa Indonesia akan tetap digunakan sebagai bahasa nasional? Ataukah akan ada upaya mendorong satu atau lebih bahasa lokal Papua sebagai bahasa resmi?
Apakah ada kemungkinan bahwa Melayu Papua akan terus berkembang sebagai lingua franca di tanah Papua? Semua pertanyaan ini perlu dijawab dengan diskusi terbuka dan kajian akademik yang mendalam. Yang jelas, Sebi Sambom telah memainkan perannya sebagai figur yang tidak hanya menyuarakan kemerdekaan politik, tapi juga mendorong diskursus tentang identitas, bahasa, dan budaya Papua. Sebagai kesimpulan, ya, Sebi Sambom adalah tokoh pro-Papua merdeka. Namun posisinya dalam isu bahasa menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak selalu berarti penolakan total terhadap unsur-unsur luar, melainkan penegasan tentang apa yang otentik, apa yang berguna, dan bagaimana Papua membangun jati dirinya sendiri, baik sekarang maupun dalam visi kemerdekaan ke depan. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuskrip Papua. Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Saya mendukung edukasi yang dipublikasikan oleh channel YouTube Manuskrip Papua ini. Mereka menceritakan tentang bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia Malay, Jawa dengan bahasa Indonesia ala orang Papua. Saya mendukung, tapi pendapat saya sedikit beda. Bisa ikuti di sini. Saya Sebi Sambom. Saya pernah sekolah. Guru saya adalah Bapak Dimara, Bapak Marando, Bapak Awom, Bapak Mano Samsun. Itu orang-orang Biak, guru-guru saya. Dan Bapak Tokoro, Bapak Lensuru, itu guru-guru saya, orang Tanah Tabi, dan orang Biak. Semua guru-guru saya, Bapak Reba, jadi Bapak Reba, Bapak Lensuru sudah. Jadi di kampung saya kita masih primitif. Mereka orang-orang guru pertama yang datang mengajar kami di kampung kami, di Yalim. Ya. Dan kami belajar bahasa Indonesia. Saya tidak tahu guru-guru kami itu Bapak Dimara mereka dari SKB Biak, sekolah guru Belanda dulu. Dan mereka mengajarkan kami bahasa Indonesia yang baku, yang benar. Tidak menggunakan bahasa Indonesia ala orang Jawa, juga tidak menggunakan bahasa Indonesia ala orang Papua. Dan saya salah satunya orang Papua yang tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia ala Jawa, yang juga bahasa Indonesia ala Papua. Orang Papua bilang dorang, gitorang, itu saya sampai hari ini tidak mengerti ya, apa itu bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa pasaran. Bahasa Indonesia yang baku adalah, saya kasih contoh begini. Saya tanya, apakah Anda sudah makan atau belum? Lalu jawaban Anda apa? Jawaban yang benar, saya sudah makan atau sudah saya makan. Kalau bahasa Indonesia yang baku itu sudah saya makan. Terima kasih. Begitu. Paham baik bahasa Indonesia. Dan saya belajar bahasa Indonesia, guru-guru saya adalah orang-orang lulusan sekolah Belanda. Kemudian orang-orang Belanda yang datang di kampung saya, mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Makanya saya ikut menggunakan bahasa Indonesia yang baku sampai hari ini. Jadi saya sekalipun pernah sekolah di Jawa, tapi tidak pernah menggunakan lokal-lokal bahasa Jawa. Ya orang Papua pergi kuliah kaki bahasa-bahasa, datang ke Papua, enggak, lo, biawa kau. Jadi saya paling tidak suka benci orang Papua yang menggunakan bahasa lokal-lokal Jawa itu. Enggak, lo, itu. Saya tidak biasa menggunakan itu. Dan juga saya paling tidak tertarik dengan orang Papua yang menggunakan bahasa Indonesia, dorang, kitorang. Ada yang pernah dengar saya pakai menggunakan bahasa begitu? Tidak ada seumur hidup saya. Tidak pernah. Itu ingat. Karena dorang, kitorang itu juga bukan orang Papua. Itu pengaruh-pengaruh dari orang Ambon di sana. Orang gay yang datang, orang Manado. Begitu. Hormat. Dari bahasa Indonesia, saya belajar dengan kamus. Kamus bahasa Indonesia besar itu biasa tinggal di asrama. Almarhum Erdawi, dia taruh untuk kami belajar bahasa Indonesia, dia beli. Dan saya sekolah perikanan di Sorong, itu orang-orang Belanda, mereka belikan kamus bahasa Indonesia, kamus pertanian, kamus perikanan, semua lengkap. Saya belajar dengan menggunakan kamus. Semua buku-buku saya dilengkapi oleh misionaris Belanda bagian bidang pertanian, karena saya sekolah itu di bawah Departemen Pertanian di Yayasan Jakpesmi dulu. Begitu. Ya, oleh karena itu saya sampaikan kepada orang Papua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku itu berwibawa sekali. Tapi kalau Anda menggunakan bahasa pasaran, itu sekalipun Anda hebat, pintar, tapi masih kurang berwibawa. Begitu. Jangan ikut-ikutan. Juga jangan menggunakan lokal Jawa. Orang-orang Jawa sendiri tidak tahu bahasa Indonesia.
Saya pergi sekolah di Yogyakarta tahun 96, 95. Saya pernah ke Wonosobo, orang-orang Jawa. Jadi rasisme ini bukan baru. Saya ke Wonosobo dengan teman saya, Pak Bambang, orang Wonosobo asli. Dan kita ke kampung dia dan orang-orang Jawa itu keluar, baru saya ada dalam mobil ini. Keluar dan mereka pegang saya punya tangan ini. Iso yo wong ide. Kau pulune koyo persis koyo wetusyo, koyo munyu. Begitu. Jadi mereka orang-orang Jawa ini bicara saya ini. Mereka bilang, mereka tidak tahu bahasa Jawa begitu. Saya diam saja. Dalam hati saya bilang, wah kasihan, mereka ini sudah merdeka. Mereka yang datang jaya kami, tapi masih primitif. Saya pikir dalam hati, ini di Wonosobo nih, saya pergi ke Wonosobo, ke Temanggung di sana. Di Jawa Tengah. Dari Yogyakarta dengan teman saya Pak Bambang, kita pergi di sana. Hormat. Ya, itu. Oleh karena itu, harap menggunakan bahasa Indonesia yang benar, yang tepat. Itu namanya bahasa Indonesia baku. Itu belajar dari kamus, bukan bahasa pasaran. Kita dulu tuh sekolah ikut buku, tapi sekarang tidak tahu belajarnya. Saya lihat banyakkan kan kurang kutu buku. Itu masalah juga. Mau menguasai materi pengetahuannya bagaimana? Mungkin begitu. Jadi saya terus terang saja, kedua-duanya itu tidak baik. Menggunakan bahasa yang baku seperti orang-orang barat ajar kami itu, mereka pakai bahasa yang baku, jadi bagus. Begitu, berwibawa. Mungkin begitu dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan jaga kita semua. Wah.